Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kalau ibu bilang apa kabar hari ini, anak-anak jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba kita lihat di sekeliling kita ada sampah atau tidak. Nah, kalau sudah tidak ada sampah, sudah bersih semuanya, mejanya dirapihkan. Faiz, mejanya dirapihkan semuanya. Kemudian seragamnya coba dirapihkan, yang berantakan Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kelas kita sudah rapi, pakaian kita sudah rapi, sudah bersih. Nah, sebelum kita memulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, semuanya angkat tangannya, kita mulai berdoa ya. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dengan tenang, tentram, dan juga nyaman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang ibu sebut namanya, bilang hadir atau hadiro untuk perempuan ya. Raffi, hadir. Faiz, Hadir. Asa, hadir. Bu. Hah? Hadir. Hadir. Siapa lagi yang nggak hadir? Rojak. Udah semua ya, cuman satu orang yang tidak hadir. Nah, sudah semua di absen. Sekarang ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Tidak. Sekarang untuk minggu ini, untuk pembelajaran hari ini, kita akan memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sekarang ibu akan memulai pembelajarannya. Di subtema 1 itu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Siapa yang di rumahnya punya banyak tumbuhan atau menanam tumbuhan? Saya. Pasti ada ya di setiap rumah menanam tumbuhan agar rumahnya itu rapi, rumahnya itu terlihat indah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Di antaranya banyak sekali ya tumbuhan di sekitar kita. Nah, tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga hewan. Nah, manfaat tumbuhan diantaranya ada yang tahu tidak untuk apa saja tumbuhan di kehidupan sehari-hari kalian? Tidak. Faiz tahu gak? Jadi manfaat tumbuhan diantaranya itu sebagai sumber makanan. Kan kalian makan setiap hari pasti ada sayuran. Kalau lauknya ada sayuran, nasi mah pokok. Sebagai bahan pakaian, bahan baku industri. Nah, kita masuk sekarang di pembelajaran ke-1, tema 2, subtema 1. Di sini siapa yang sebelum tidur suka dibacakan dongeng atau cerita sama ibu atau sama bunda atau sama uminya atau sama ayah? Siapa yang suka dibacakan dongeng sebelum tidur? Ya. Nah, sini ibu akan membacakan kalian sebuah dongeng
Kalian dengarkan baik-baik ya. Di sini judulnya ada Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Nah, sekarang ibu mau salah satu dari kalian melanjutkan bacaan yang telah ibu baca. Coba Pak Is baca yang baris ketiga. Coba sekarang dilanjutkan oleh Raffi bacanya. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Sudah? Sudah. Nah, sudah ya dibaca oleh Ibu, oleh Raffi dan juga oleh Pak Is. Sekarang nih di sini ada soal pertanyaan dari dongeng yang telah kalian baca. Di sini ada 5 soal. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Siapa, ayo? Orang anak laki-laki. Nah, iya betul. Apa, Raffi? Seorang anak laki-laki. Iya betul, seorang anak laki-laki. Teman pohon apel yang dari dahulu waktu dia kecil. Nah, yang kedua nih, dengarkan baik-baik ya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa apa nih? Senang. Iya betul, pohon apel merasa sangat senang, sangat gembira saat bermain bersama temannya. Kemudian yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Apa kebaikannya? Dia memberikan separuh batangnya untuk membangun rumah anak laki-laki. Betul. Di sini kan tadi di dongengnya kebaikannya jadi kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon untuk membangun sebuah rumah. Nah, kemudian ada nih, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Mengapa? Ayo. Karena anak laki-laki itu tidak bisa bertemu lagi. Karena anak laki-laki itu ia tidak pernah kembali sejak saat anak laki-laki memotong cabang-cabang pohon untuk membuat sebuah rumah. Jadi pohon apel merasa kesepian, merasa sedih karena anak laki-laki itu pergi meninggalkan pohon apel tersebut. Yang terakhir nih, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Mengapa? Karena anak laki-laki itu tiba-tiba datang. Anak laki-laki itu sudah tua. Anak laki-laki itu datang lalu bersandar di batang pohon yang masih tersisa dan pohon apel pun menangis bahagia. Jadi udah paham belum? Ini yang tadi dongeng yang kita baca dan kita bahas bersama-sama, paham? Nah, setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah
hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan di sekitar halamannya. Nah, setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak lain. Jadi Dayu mempunyai dua kotak nih. Yang pertama untuk beberapa helai daun kering yang di awal Dayu meletakkan. Yang kedua, ia meletakkan lagi di kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Nah, di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Nah, di sini ibu punya dua kotak, satu kotak, satu wadah. Ya. Nah, di sini ibu sudah membuat nih, kelihatan ya, daun kecil dari kertas origami. Sekarang kita hitung nih, ada berapa yang ada di dalam kotak. Kita hitung bareng-bareng ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 15, 35. Nah, sekarang kita akan menghitung di wadah yang kedua nih. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15. Jadi di satu kotak yang ini tadi ada berapa isinya? 35. Di satu wadah yang ini ada 15. Coba kalian jumlahkan semua daun kecil yang ibu buat dari origami ini. Ada berapa nih jumlahnya? Yang ada di wadah 15, yang ada di kotak 35. Coba hitung, 35 ditambah 15, coba. 50. Berapa? 50. Nah, betul, 50. Jadi jumlah daun kecil yang ibu miliki ini, yang ibu buat dari origami, ada 50. Sekarang nih ibu akan menukar. Yang isi 35 ini yang ada di kotak pertama, ibu akan pindahkan ke wadah yang ini, dan yang di wadah ini ibu akan letakkan di wadah yang kotak. Ya, sekarang kita pindahkan. Sudah kita pindahkan. Coba sekarang di wadah yang ini isinya ada 15. Di wadah ini ada 35. Coba dihitung lagi. 15 ditambah 35, hasilnya berapa? Berapa yo? 50. Betul. Sama ya, dari yang tadi awalnya ini isinya 15, yang ini 35, kemudian ditukarkan, itu hasilnya sama-sama 50. Nah, itu kita bisa menamakan dengan sifat komutatif. Apa? Sifat komutatif. Komutatif. Di dalam matematika itu sifat pertukaran, ini tadi kan kita tukar ya, sama-sama wadahnya, cuman kita letakkan isinya di tempat yang berbeda, hasilnya tapi sama tidak? Sama. Nah, di dalam matematika itu seperti perhitungan seperti itu disebutnya sifat komutatif atau disebut juga sifat pertukaran. Nah, ini sekarang sudah ngerti sifat komutatif atau sifat pertukaran? Sudah. Nih, di sini di buku tema halaman 7 ada beberapa soal nih. Banyak soal tentang pertukaran penjumlahan. Ibu mau kalian mengerjakan, ibu kasih waktu
10 menit. Nanti setelah kalian sudah selesai semua, langsung kumpulkan ke ibu. Nanti ibu cek, ibu periksa. Yang salah kita perbaiki bersama-sama. Nah, kerjakan terlebih dahulu ya yang ada di buku tema 2 halaman 7. Udah dibuka semuanya? Udah? Kerjakan dulu masing-masing. Jangan berisik. Ayo kerjain. Sudah selesai ya. Ini bukunya nanti akan ibu periksa hasil jawaban kalian. Nah, sekarang nih ibu mau nanya, kalian pernah tidak pergi ke suatu gunung, melihat pohon-pohon? Pernah. Ada yang pernah pergi ke gunung? Pernah. Pernah. Seru tidak naik ke gunung? Seru. Seru. Pergi ke gunungnya sama siapa? Sendiri? Sama siapa? Orang tua ya, nggak boleh sendiri. Nah, sekarang di gunung kalian melihat apa aja sih? Ada apa aja di gunung? Pohon cemara. Selain pohon cemara ada apa lagi? Ada banyak ya, ada pohon-pohon, ada pohon pinus, pohon cemara, dan pohon-pohon yang lainnya. Nah, kalian pernah ya ngeliat pohon cemara? Pernah? Pernah. Nih, tahu nggak? Pohon cemara itu banyak tahu manfaatnya. Pohon cemara itu memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Apa saja coba salah satu contoh manfaat dari pohon cemara? Tahu tidak? Jadi salah satu manfaat dari pohon cemara itu kayunya bisa digunakan untuk alat perabot rumah tangga. Kayunya itu bisa buat apa? Alat perabot rumah tangga. Kayak apa sih, meja atau kursi, itu kan terbuat dari kayu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang siapa yang pernah mendengar lagu Pohon Cemara? Ada yang pernah mendengar lagu Pohon Cemara? Pernah. Tahu tidak lagunya? Tahu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu Cemara. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, anak-anak, di sini ibu sudah membuat suatu. Tada! Apa ini? Baca coba bersama-sama. Baca judulnya. Cemara. Nah, yang tadi kita nyanyikan bersama-sama ya lagu Cemara. Nih, menurut kalian pola lagu ini sama tidak semuanya? Tidak ya, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang rendah, ada yang tinggi nadanya gitu ya. Coba sekarang kita menyanyikan lagu Cemaranya itu tidak pakai lirik. Liriknya diganti dengan la 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 la. Paham maksud ibu? Jadi lagunya la 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 la. Jadi tidak pakai lirik ya. Ayo dalam hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la.
ya di sini mana yang panjang, mana yang pendek. Cemara pohon ramping. Itu apa? Panjang. Panjang. Daunnya halus langsing. Panjang ya. Bergerak-gerak kian kemari. Pendek. Pendek atau panjang? Pendek. Kan tadi di atas ramping, ya kan? Di sini bergerak-gerak kian kemari. Pendek ya? Seperti tangan penari. Pendek panjang. Seperti tangan penari. Tidak terlalu panjang seperti di atas ya. Ketika angin lalu. Kalau ini sama seperti lirik yang di awal. Menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku. Sebuah lagu merdu. Bu cemara ini memiliki pola nada yang berbeda, tidak semua sama. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu nih, siapa yang berani maju ke depan menyanyikan lagu Cemara? Ada yang berani? Ada yang mau nyanyi ke depan? Oke, Pak Is maju ke depan sini. Nyanyi lagu Cemara. Sini, maju ke depan. Anak-anak perhatikan. Pak Is akan menyanyikan lagu Cemara. Ini ya. Nah, yuk Pak Is. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Cemara pohon ramping. Boleh anak tepuk-tepuk. Daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Is sudah berani maju ke depan. Nah, sekarang sudah dengar ya tadi Pak Is maju ke depan menyanyikan lagu apa? Cemara. Coba sekarang kita nyanyi bersama-sama tapi pakai nada. Ada apa? Lagunya mau? Ada lagunya? Sekarang kita nyanyi bersama-sama. Ibu akan menyetel nadanya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu, Yang kencang suaranya. menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, itu apa? Kalau kita menggunakan back sound atau lagu seperti itu, asik tidak menyanyi dengan menggunakan irama lagunya? Asik. Oke, sekarang kita mendongeng sudah. Berhitung sudah. Tadi mengerjakan latihannya. Bernyanyi sudah.
Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menanya nih, hari ini kita sudah mempelajari apa saja sih? Ayo, kita sudah mempelajari apa saja dari tadi? Dari tadi pagi. Ada yang mau menjawab? Dongeng. Ya betul, kita sudah mendongeng, sudah membaca cerita, kita sudah apa? Menghitung. Kita menghitung sifat apa tadi? Komutatif. Apa sifat komutatif itu? Pertukaran. Nah, iya betul, pertukaran. Kemudian abis kita berhitung, kita ngapain lagi tadi? Nah, di dalam bernyanyi kita dapat ilmu apa? Mengetahui apa? Pohon cemara. Selain pohon cemara, ada apa lagi? Mengetahui pola nada yang berbeda. Tadi ada nada apa? Yang Panjang, tinggi, rendah, pendek. iya betul, ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah. Nah, sekarang untuk latihannya Ibu minta di rumah diperdalam lagi ya, belajarnya harus rajin lagi, latihan-latihan di buku temanya harus kerjakan lagi biar makin pintar, biar makin tahu. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita pulang, kita membaca doa bersama-sama ya. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.